Metode pencarian heuristik. Kata heuristik berasal dari sebuah kata kerja dalam bahasa Yunani, heuriskeion, yang berarti mencari atau menemukan. Dalam dunia pemrograman, sebagian orang menggunakan kata heuristik sebagai lawan kata dari algoritmik, di mana kata heuristik ini diartikan sebagai suatu proses yang mungkin dapat menyelesaikan suatu masalah, tetapi tidak ada jaminan bahwa solusi yang dicari selalu dapat ditemukan. Di dalam mempelajari metode-metode pencarian ini, kata heuristik diartikan sebagai suatu fungsi yang memberikan suatu nilai berupa biaya perkiraan atau estimasi dari suatu solusi. Metode-metode yang termasuk dalam teknik pencarian yang berdasarkan pada fungsi heuristik. Untuk selanjutnya, kita gunakan istilah teknik pencarian heuristik adalah generate and test, hill climbing, di mana hill climbing juga terbagi dua, simple hill climbing dan steepest ascent hill climbing, simulated annealing, best first search, di mana best first search ini dibagi menjadi dua lagi, greedy best first search, dan A bintang. Metode generate and test atau bangkitkan dan uji adalah metode yang paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Jika pembangkitan sebuah solusi yang mungkin, a possible solution, dikerjakan secara sistematis, maka prosedur ini menjamin akan menemukan solusinya. Tetapi, jika ruang masalah sangat luas, mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Algoritma GT, kita sebut sekarang algoritma generate and test sebagai algoritma GT, menggunakan prosedur DFS atau Depth First Search, karena suatu solusi harus dibangkitkan secara lengkap sebelum dilakukan tes. Algoritma ini berbentuk sistematis, pencarian sederhana yang mendalam dari suatu ruang permasalahan. GT juga dapat dilakukan dengan pembangkitan solusi secara acak, tetapi tidak ada jaminan solusinya akan ditemukan. Di dalam GT terdapat dua prosedur penting, pembangkit, yaitu membangkitkan sebuah solusi yang mungkin, dan tes, menguji solusi yang dibangkitkan tersebut. Dengan penggunaan memori yang sedikit, DFS bisa digunakan sebagai prosedur pembangkit yang menghasilkan suatu solusi. Prosedur tes bisa menggunakan fungsi heuristik. Pada masalah jerigen air, misalnya, biaya perkiraan menuju solusi adalah 4 langkah. Kemudian, bisa dibuat suatu kriteria. Misalkan, solusi bisa diterima jika jumlah langkahnya kurang dari 8. Jika solusi yang dibangkitkan ternyata jumlah langkahnya adalah 6, berarti solusi telah ditemukan. Tetapi, dengan cara seperti ini, GT bersifat tidak komplit dan tidak optimal. Langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma generate and test. Pertama, bangkitkan sebuah solusi yang mungkin. Solusi bisa berupa suatu keadaan atau state, seperti pada masalah jerigen air. Solusi juga bisa berupa keadaan suatu jalur dari suatu posisi asal ke posisi tujuan, seperti kasus dalam pencarian rute kota. Yang kedua, tes apakah solusi yang dibangkitkan tersebut adalah solusi yang bisa diterima sesuai dengan kriteria yang diberikan. Ketiga, jika solusi telah ditemukan, maka exit atau keluar. Jika belum, kembali ke langkah 1. Hill climbing atau pendakian bukit berbeda dengan GT, yaitu pada umpan balik dari prosedur tes untuk membantu pembangkit menemukan solusi yang bisa langsung dihilangkan dari ruang pencarian. Dalam GT, respon dari fungsi pengujian hanya berupa ya dan tidak. Tetapi, jika pengujiannya ditambahkan dengan fungsi yang menghitung biaya estimasi antara state sekarang dengan state tujuan, maka prosedur pembangkit dapat memanfaatkan nilai ini, direpresentasikan sebagai F. HC sering digunakan jika terdapat suatu fungsi heuristik yang baik untuk mengevaluasi state. Sebagai contoh, Anda berada di sebuah kota yang tidak dikenal, tanpa peta, dan Anda ingin menuju ke pusat kota. Cara sederhana adalah dengan berpatokan pada gedung yang tinggi, selalu berada di pusat kota. Jadi, fungsi heuristiknya adalah jarak antara lokasi Anda sekarang dengan gedung yang tinggi. Terdapat dua jenis HC yang berbeda, yaitu simple HC dan steepest ascent HC. HC dengan memilih kemiringan yang paling tajam.
Simple HC secara sederhana langsung memilih new state yang memiliki jalur yang lebih baik dari jalur-jalur sebelumnya, tanpa memperhitungkan jalur lain yang lebih curam. Sedangkan steepest ascent, sesuai dengan namanya, akan mengevaluasi semua state yang berada di bawah current state dan memilih state dengan jalur yang paling curam. Algoritma dari Simple HC. 1. Evaluasi si initial state. Jika state ini adalah goal state, maka kembalikan state ini sebagai solusi dan keluar dari program. Jika state ini bukan goal state, maka lanjutkan proses dengan initial state sebagai current state. Ulangi sampai solusi ditemukan atau sampai tidak ada operator atau aturan produksi baru yang dapat diaplikasikan terhadap current state. Pilih sebuah operator yang belum diaplikasikan terhadap current state dan aplikasikan operator tersebut sehingga menghasilkan new state. Kemudian evaluasi new state. Jika state ini adalah goal state, maka kembalikan state ini sebagai solusi dan keluar dari program. Jika state ini bukan goal state, tetapi lebih baik daripada current state, maka jadikan state ini sebagai current state. Jika state ini tidak lebih baik dari current state, maka kembali ke langkah sebelumnya. Pada ilustrasi ini, Simple HC langsung memilih state B sebagai next state karena pada nilai F pada state B lebih kecil dibanding nilai F pada state S. Di sini tidak mempertimbangkan nilai F pada state yang lainnya. Di sini ada state C. Misalkan pada akhir iterasi, Simple HC mengembalikan solusi G yang berada di level 6. Padahal solusi yang lebih baik berada di level yang lebih rendah, yaitu level 2. Dalam kasus jerigen air, maka solusi yang diberikan pada level yang rendah berarti solusi semakin baik karena membutuhkan sedikit langkah. Demikian Simple HC tidak optimal. Bagaimana dengan steepest ascent AC? Apakah tidak optimal juga? Mari kita lihat cara kerjanya menggunakan contoh soal yang sama dengan kasus di atas. Perhatikan pada ilustrasi berikut. Dari state S, steepest ascent HC akan mengevaluasi semua state yang akan menjadi next state atau suksesornya, yaitu A, B, dan C. Dari ketiga suksesor tersebut, dipilih suksesor dengan nilai F yang terkecil. Karena F pada state C adalah yang terkecil, maka C dipilih sebagai suksesor S. Misalkan, hasil penelusuran menemukan solusi G di level 4, padahal terdapat solusi lain yang lebih optimal, yaitu level 2. Pada kasus seperti ini, steepest ascent HC dikatakan terjebak pada solusi lokal, jadi steepest ascent HC juga tidak optimal. Simulated Annealing atau SA. SA memanfaatkan analogi cara pendinginan dan pembekuan metal menjadi sebuah struktur kristal dengan energi yang minimal. Tidak seperti pendekatan HC, dengan probabilitas tertentu, SA mungkin bisa keluar dari jebakan lokal minimum. SA menggunakan rumus probabilitas yang memungkinkan bisa keluar dari lokal minimum. Ketika new state tidak lebih baik dari current state, maka new state tersebut masih mungkin bisa dipilih dengan probabilitas. Misalkan S adalah current state dan A adalah new state. Ketika dievaluasi, ternyata new state tidak lebih baik daripada current state. Tetapi, ketika dibangkitkan bilangan acak dalam interval 0 dan sampai 1, menghasilkan angka kurang dari probabilitas P, maka A dipilih sebagai current state. Pada akhirnya, SA dapat menemukan solusi optimum di level 2. Karena tergantung pada nilai suatu probabilitas, maka SA tidak selalu menemukan solusi terbaik. Dengan kata lain, SA tidak optimal. Steepest ascent HC maupun simulated annealing memilih simpul baru yang memiliki biaya terkecil di antara suksesor-suksesor saudaranya atau sibling, sehingga bisa menghasilkan solusi yang tidak optimal. Berbeda dengan kedua algoritma tersebut, best first search memilih simpul baru yang memiliki biaya terkecil di antara semua leaf nodes, simpul-simpul pada level terdalam yang pernah dibangkitkan. Dengan demikian, algoritma BFS melakukan perhitungan yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan HC maupun simulated annealing. Sesuai dengan namanya, best first search
membangkitkan simpul berikutnya dari sebuah simpul yang sejauh ini terbaik di antara semua leaf nodes yang pernah dibangkitkan. Pertanyaannya, bagaimana menentukan sebuah simpul terbaik saat ini? Penentuan simpul terbaik dapat dilakukan dengan menggunakan informasi berupa biaya perkiraan dari suatu simpul menuju ke goal atau gabungan antara biaya sebenarnya dengan biaya perkiraan tersebut. Biaya perkiraan dapat diperoleh menggunakan suatu fungsi yang disebut dengan fungsi heuristik. Oleh karena itu, algoritma best first search digolongkan sebagai heuristic search atau informed search, pencarian yang berbekal informasi yang berupa biaya perkiraan. Terdapat dua jenis algoritma best first search, yaitu algoritma greedy best first search yang hanya memperhitungkan biaya perkiraannya saja, dan yang kedua adalah algoritma A bintang yang memperhitungkan gabungan dua biaya sebenarnya dan biaya perkiraan. Greedy best first search. Algoritma ini merupakan salah satu jenis algoritma best first search yang paling sederhana dengan hanya memperhitungkan biaya perkiraan atau estimated cost, yakni Fn sama dengan Hn. Biaya yang sebenarnya actual cost tidak diperhitungkan. Dengan hanya memperhitungkan biaya perkiraan yang belum tentu kebenarannya, maka algoritma ini menjadi tidak optimal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan sebuah masalah pencarian rute terpendek dari kota S atau initial state ke kota G atau goal state pada ilustrasi berikut ini. Terdapat 13 kota yang dinyatakan oleh simpul-simpul dalam suatu graf dua arah. Setiap angka pada busur menyatakan biaya sebenarnya antara satu kota dengan kota yang lainnya. Misalkan biaya di sini adalah jarak antar kota dalam satuan kilometer. Nilai Hn atau nilai biaya perkiraan adalah fungsi heuristik, yaitu jarak garis lurus dari simpul N menuju simpul G dalam satuan kilometer. Untuk perjalanan dari kota S ke kota G, rute mana yang memiliki paling minimum biayanya? Dengan kata lain, rute mana yang total jaraknya terpendek. Pada gambar, angka-angka tersebut menyatakan biaya sebenarnya, sedangkan pada tabel merupakan biaya perkiraan dari suatu jarak dari suatu kota ke kota lainnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan algoritma greedy best first search, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, mula-mula open berisi suatu simpul yaitu S. Karena di open hanya terdapat satu simpul, maka S memilih simpul terbaik dan dipindahkan ke close. Kemudian dibangkitkan semua suksesor S, yaitu A, B, C, D, dan E. Karena kelima suksesor tersebut belum pernah ada di open maupun close, maka kelima dimasukkan ke open. Langkah pertama ini menghasilkan open A, B, C, D, dan E, dan close S. Langkah kedua, karena greedy best first search hanya memperhitungkan biaya perkiraan, maka B dengan biaya terkecil yaitu 60 terpilih sebagai simpul terbaik dan dipindahkan ke close. Selanjutnya, semua suksesor B dibangkitkan yaitu A, F, dan K. Karena F dan K belum pernah ada di open maupun di close, maka keduanya dimasukkan ke open. Sedangkan simpul A yang sudah ada di open, maka harus dicek apakah parent A perlu diganti atau tidak. Karena hanya memperhitungkan biaya perkiraan, maka biaya perkiraan S ke A maupun biaya perkiraan dari S ke A melalui B adalah sama, yaitu 80. Oleh karena itu, parent A tidak perlu diubah. Langkah kedua ini menghasilkan open A, C, D, E, F, K, J, dan close S dan B. Langkah ketiga, K dengan biaya terkecil yaitu 30 terpilih sebagai simpul terbaik dan dipindahkan ke close. Selanjutnya, semua suksesor K dibangkitkan yaitu G. Karena belum pernah ada di open maupun di close, maka G dimasukkan ke open.
Langkah ketiga ini menghasilkan open A, C, D, E, F, K, J, G, dan close S, B, K. Langkah berikutnya, G dengan biaya terkecil, yaitu G sama dengan 0, terpilih sebagai simbol terbaik. Karena simbol terbaik tersebut sama dengan goal, maka solusi telah ditemukan. Rute dan total biaya bisa ditelusuri balik dari G menuju S, karena setiap simpul hanya memiliki satu parent, dan setiap simpul memiliki informasi biaya sebenarnya. Hasil penelusuran balik menghasilkan rute S, B, K, G dengan total jarak sama dengan 105 km. Rute yang dihasilkan ini ternyata bukanlah rute terpendek, karena masih ada rute lain yang lebih pendek, yaitu S, A, B, F, K, G, yang total jaraknya sama dengan 95 km. Tetapi, karena di sini greedy best first search tidak menggunakan jarak sebenarnya, hanya menggunakan jarak perkiraan saja, maka ini menunjukkan bahwa greedy best first search tidak optimal. A bintang. Algoritma ini merupakan algoritma best first search yang menggabungkan uniform cost search dan greedy best first search. Biaya yang diperhitungkan didapat dari biaya yang sebenarnya ditambah dengan biaya perkiraan. Dalam notasi matematika di logika sebagai Fn sama dengan Gn atau biaya sebenarnya ditambah dengan biaya perkiraan. Dengan perhitungan biaya seperti ini, algoritma A bintang adalah komplit dan optimal. Untuk memperjelas pemahaman terhadap algoritma A bintang, mari kita selesaikan masalah berikut ini menggunakan algoritma A bintang. Langkah-langkah pencarian rute berdasarkan algoritma tersebut adalah sebagai berikut. Langkah pertama, karena di open hanya terdapat satu simpul, yaitu S, maka S sebagai terpilih best node dan dipindahkan ke close. Kemudian dibangkitkan semua suksesor S, yaitu A, B, C, D, dan E. Karena kelima suksesor tersebut tidak ada dalam open maupun close, maka kelima tersebut dimasukkan ke dalam open. Langkah pertama ini menghasilkan open A, B, C, D, dan E, dan close S. Langkah kedua, E dengan biaya terkecil, yaitu 84, terpilih sebagai best node dan dipindahkan ke close. Selanjutnya, semua suksesor E dibangkitkan, yaitu D dan J. Karena belum pernah ada di open maupun di close, maka J dimasukkan ke open. Sedangkan simpul D yang sudah ada di open, maka harus dicek apakah parent dari D perlu diganti atau tidak. Ternyata, biaya dari S ke D melalui E, yaitu 10 tambah 15 sama dengan 25, lebih kecil daripada biaya S ke D, yaitu 35. Oleh karena itu, parent D harus diubah yang semula S menjadi E. Kemudian, perubahan parent ini, maka nilai goal dan F D diperbarui juga. Nilai G yang semula menjadi 35 menjadi 25, dan nilai F dari 120 menjadi 110. Langkah kedua ini menghasilkan open A, B, C, D, dan J, dan close S dan E. Langkah ketiga, B dengan biaya terkecil, yaitu 85, terpilih sebagai best node dan dipindahkan ke close. Selanjutnya, semua suksesor S dibangkitkan, yaitu A, F, dan K. Karena belum pernah ada di open maupun di close, maka F dan K dimasukkan ke open. Sedangkan simpul A yang sudah open, maka harus dicek apakah parent A perlu diganti atau tidak. Ternyata biaya dari S ke A melalui B, yaitu 25 tambah 10 sama dengan 35, tidak lebih besar daripada biaya S ke A, yaitu 10. Oleh karena itu, parent A tidak perlu diubah, tetap S. Akhir dari langkah ketiga ini menghasilkan open A, C, D, F, J, K, dan close S, E, B. Langkah keempat, A dengan biaya terkecil yaitu 90 terpilih sebagai base node dan dipindahkan ke close. Selanjutnya, semua suksesor A dibangkitkan yaitu B dan G. Karena belum pernah ada di open maupun close, maka G dimasukkan ke open.
Sedangkan simpul B yang sudah di-close, maka harus dicek apakah parent dari B perlu diganti atau tidak. Ternyata, biaya dari S ke B melalui A yaitu 10 tambah 10 sama 20 lebih kecil daripada biaya S ke B yaitu 25. Oleh karena itu, parent dari B harus diubah semula jadi S menjadi A. Nilai G dan F dari B juga harus diperbaharui. G yang semula nilainya 25 menjadi 20 dan F dari nilai 85 menjadi 80. Nilai G dan F pada suksesor-suksesor B sampai ke anak cucu juga harus diperbaharui berdasarkan menggunakan penelusuran DFS. Dalam kasus ini, B hanya mempunyai 2 anak, yaitu F dan K. Nilai G F yang semula 30 menjadi 25 dan nilai F dari 100 menjadi 95. Nilai GK yang semula 75 diubah menjadi 70 dan nilai FK dari 105 menjadi 100. Akhirnya, open C, D, F, G, J, K dan close S, E, B, dan A. Langkah kelima, F dengan nilai terkecil yaitu 95 terpilih sebagai base node dan dipindahkan ke close. Selanjutnya, semua suksesor F dibangkitkan yaitu K. Karena K sudah ada di open, maka harus dicek apakah parent dari K perlu diganti atau tidak. Biaya dari S ke K melalui F ternyata lebih kecil daripada biaya S ke K melalui parent yang lama B. Oleh karena itu, parent dari K harus diubah yang dari semula B menjadi F. Selanjutnya, GK yang semula 70 diubah menjadi 65 dan nilai FK dari 100 menjadi 95. Akhirnya, open C, D, F, G, J, K dan close S, E, B, A, F. Langkah ke-6, K dengan biaya terkecil yaitu 95 terpilih sebagai base node dan dipindahkan ke close. Selanjutnya, semua suksesor K dibangkitkan yaitu G. Karena G sudah ada di open, maka harus dicek apakah parent G perlu diganti atau tidak. Biaya dari S ke G melalui K ternyata lebih kecil daripada biaya S ke G melalui parent lama A. Oleh karena itu, parent G harus diubah, yang semula A menjadi K. Selanjutnya, nilai G semula 100 diubah menjadi 95 dan nilai FG dari 100 menjadi 95. Langkah terakhir ini menghasilkan open C, D, G, dan J dan close S, E, B, A, F, K. Selanjutnya, G dengan biaya terkecil yaitu 95 terpilih sebagai base node. Karena base node sama dengan goal, berarti solusi sudah ditemukan. Rute dan total biaya bisa ditelusuri balik dari G menuju S karena setiap simpul hanya memiliki satu parent dan setiap simpul memiliki informasi biaya sebenarnya atau di sini G. Penelusuran balik menghasilkan rute S, A, B, F, K, G dengan total jarak yang sama dengan 95 km. Rute ini merupakan rute terpendek dari graf tersebut, jadi algoritma A bintang adalah optimal. Tanpa ada batasan waktu dan memori, A bintang adalah komplit, selalu menemukan solusinya jika solusi tersebut ada. Pada kasus tersebut, A bintang membangkitkan dan menyimpan 10 simpul dari 13 simpul yang ada di graf. Untuk masalah yang lebih kompleks, misalkan rute pencarian terpendek pada graf yang terdiri dari 100 juta simpul, maka A bintang akan mengalami masalah waktu, proses, dan memori yang dibutuhkan. Untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut, telah diusulkan berbagai variasi A bintang dengan karakteristik yang sesuai dengan permasalahan tertentu.